Halo guys, welcome back to Misterio. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang satu kasus kematian seseorang yang cukup misterius banget. Ada mungkin udah banyak banget kasus misterius yang aku bahas aja tuh kayak udah banyak banget ya kan. Tapi masih banyak lagi kasus-kasus misterius. Yang nggak masuk di nalar kita. Salah satunya adalah apa yang terjadi terhadap seorang pria asal Kanada yang bernama Blair Adams. Jadi kematiannya ini menyisakan misteri atau teka-teki yang sampai sekarang itu nggak terungkap. Ada juga rekaman CCTV satu hari sebelum dia ditemukan meninggal. Nah, rekaman ini cukup aneh dan benar-benar janggal banget. Ada hal sebenarnya, ada beberapa hal gitu ya yang mungkin bisa menjadi petunjuk atas kematian dari Blair Adams ini. Dan mungkin dari situ kita tuh bisa menebak ya apa sih sebenarnya motif dari kasus pembunuhan ini. Jadi Blair Adams ini merupakan seorang pria yang bisa dikenal baik dan pekerjaannya adalah seorang mandor di sebuah perusahaan konstruksi. Keluarga, teman-temannya, pokoknya orang-orang terdekatnya dia itu menganggap kalau misalnya Blair ini merupakan orang yang baik. Dan dikatakan kalau dia ini sebenarnya kayak nggak pernah punya musuh, nggak pernah cari masalah sama orang lain. Tapi beberapa minggu sebelum kematiannya, Blair ini kelihatannya berubah. Gak tahu kenapa, dia tuh kayak kelihatan kayak orang yang gugup, terus kayak ketakutan gitu, kayak ada yang ngancam dia. Ibunya itu kemudian ngelihat gelagat aneh gitu ya, nanyain dong ke si Blair. Tapi Blair bilang kalau misalnya dia tuh baik-baik aja. Pada tanggal 5 Juli 1996, Blair itu pergi ke bank dan mencairkan dana sebesar $5.000. Dan dia juga mengambil safety box-nya yang isinya perhiasan emas dan juga platinum yang harganya tuh mencapai ribuan dolar. 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juli 1996, Blair itu berangkat ke perbatasan Kanada dan juga Amerika dengan menggunakan mobil sewaan. Dan dia pun berusaha untuk memperoleh izin untuk bisa masuk ke Amerika Serikat. Petugas yang ada di perbatasan itu pun memeriksa isi dari mobil tersebut. Melihat barang bawaannya si Blair ya, uang emas, pokoknya perhiasan banyak banget kayak gitu, dia pun ditolak masuk ke Amerika. Karena mereka ini ngira kalau misalnya Blair ini mungkin sindikat narkoba atau misalnya kayak sindikat penjualan organ manusia. Besoknya pada 8 Juli 1996, Blair itu tiba-tiba pergi ke tempat bekerjanya dia, terus dia mengajukan pengunduran dirinya. Gak ada yang tahu kenapa dia kok tiba-tiba kayak keluar dari pekerjaannya ya. Di hari yang sama, dia kemudian membeli tiket pesawat transatlantik menuju Frankfurt dengan jadwal keberangkatan hari Selasa, yaitu besoknya. Setelah membeli tiket pesawat, Blair itu diketahui mengunjungi rumah dari seorang temannya. Dan temannya pada saat itu cukup kaget karena tiba-tiba aja nih Blair datang ke rumahnya, tiba-tiba nyampe depan pintunya tanpa memberitahukan kalau dia bakalan datang. Nah, kemudian dia melihat kalau misalnya raut wajah Blair ini kayak orang ketakutan dan cukup panik banget. Blair itu bilang kalau misalnya dia tuh pengen bisa ke Amerika atau melewati perbatasan Amerika karena ada orang yang mau membunuh dia. Dia pun meminta temannya ini, sang wanita ini, untuk membantunya, tapi auto takut kan ini si cewek. Tapi si cewek ini takut, jadi dia menolak untuk membantu Blair. Besoknya, tanggal 9 Juli 1996, Blair datang ke bandara. Tapi herannya, dia tuh membatalkan keberangkatannya menuju Frankfurt. Dia bahkan minta pengembalian dana atau refund, dan gak tahu nih alasannya itu apa. Kemudian dia pun menyewa mobil kembali dan menuju ke perbatasan Kanada-Amerika. Sama nih kayak beberapa hari sebelumnya. Tapi kali ini dia cukup beruntung karena petugas pada saat itu mengizinkan dia masuk. Setelah itu dia kemudian langsung mengendarai kendaraannya menuju Seattle. Di sana dia tuh membeli tiket pesawat menuju Washington DC. Blair kemudian mendarat pada Rabu tanggal 10 Juli. Hal pertama yang dilakukan ketika dia sampai di Washington DC adalah menyewa sebuah mobil dan dia mengemudikannya menuju Knoxville yang ada di Tennessee. Menurut pengakuan keluarga ataupun teman dekatnya, mereka bilang kalau misalnya si Blair ini sebenarnya nggak punya kenalan di Knoxville. Dan ini pun bikin orang bertanya-tanya, dia ngapain ke sana seorang diri, nggak ada kenalan, nggak ada apa tuh ngapain. Nah, sore harinya menjelang malam, si Blair ini pun berhenti di sebuah pom bensin. Dia tuh ngeluh, katanya tuh ada yang gak beres nih sama mobilnya. Seorang petugas pom bensin pun ngecek kondisi mobil dan bilang kalau misalnya Blair itu menggunakan kunci yang salah sebenarnya. Mereka kemudian mengambil kunci mobil Toyota seperti yang dipakai oleh Blair itu, tapi mereka nggak menemukan kunci di situ.
Petugas tersebut kemudian menyarankan agar si Blair ini ngomong ke petugas rental dan petugasnya itu nganterin kunci yang sebenarnya. Dan dia tuh bisa nginap karena di situ ada sebuah motel yang jaraknya tuh nggak jauh dari sana. Blair itu kemudian masuk ke dalam lobi motel tersebut, tapi herannya dia tuh kayak berulang kali keluar masuk lobi hotel tersebut, bahkan sampai 5 kali dalam 1 jam. Sampai resepsionis di sana tuh kayak benar-benar ngerasa aneh banget. Perilaku dia yang aneh pun itu terekam CCTV. Rekaman CCTV terlihat kalau misalnya saat itu Blair tuh kelihatan kayak gelisah banget. Dia tuh kayak lagi nunggu datangnya seseorang. Bahkan dia tuh kayak ngeliat ke pintu mulu gitu kan, ngecek nih ada nggak orang yang nemuin dia. Petugas resepsionis hotel itu sempat mengatakan kalau dia nggak tahu siapa yang ditunggu oleh Blair. Tapi dia ngeliat kalau misalnya Blair nih kayak gelisah banget. Kayak nunggu seseorang gitu, tapi nggak ada yang datang. Akhirnya Blair pun memutuskan untuk menyewa kamar motel. Tapi herannya ketika dia mendapatkan kunci kamar, dia malah meninggalkan motel tersebut tanpa pernah digunakan sekalipun. Nah itu adalah kali terakhir si Blair Adam ini terlihat masih hidup, karena keesokan harinya dia ditemukan tewas di lahan parkir sekitar setengah mil dari lokasi motel. Keadaannya saat ditemukan itu cukup aneh, jadi kaosnya itu dirobek dan pada saat itu dia cuma memakai celana dalam aja. Kedua kaos kakinya itu terpasang terbalik. Entah emang ini ulah pelaku atau emang mungkin pada saat itu Blair udah segitu paniknya gitu ya, jadi dia pakai kaos kaki kebalik, ya nggak tahu juga. Selain itu di TKP juga ditemukan uang sebesar $4.000 dalam pecahan Kanada, Amerika, dan Jerman yang kelihatannya tuh kayak emang sengaja dihambur-hamburkan aja di atas jasadnya. Selain itu polisi juga menemukan tas yang berisikan emas dan perhiasan yang cukup berharga yang memang sebelumnya emang dibawa sama Blair dan posisinya tuh nggak jauh dari mayatnya Blair. Dan ada penemuan lainnya itu kunci mobil yang jaraknya itu paling nggak 10 kaki. Pada tubuh Blair itu disertai dengan memar dan juga luka-luka. Tapi penyebab kematiannya itu adalah sebuah pukulan keras pada abdomen perutnya hingga pecah. Kuat banget kan di pukulannya. Polisi itu berasumsi kalau misalnya Blair itu berimajinasi dan dia tuh mengalami paranoid yang parah banget. Dan kalau misalnya ngeliat uang emas gitu ya yang ada di tubuhnya Blair ini, kelihatan jelas kalau misalnya pelakunya ini nggak ngincar harta atau bukan perampokan. Tapi jejak pembunuh ini atau siapa yang membunuh Blair ini nggak diketahui dan nggak ada buktinya. Nah kira-kira ada yang ngikutin Blair atau emang Blair ini berhalusinasi? Tapi kayak kalau misalnya berhalusinasi, terus yang memukul-mukul diri dia itu siapa? Terus lukanya itu dari mana? Mungkin dia mukul dirinya sendiri kan? Nah makanya itu jadi kasus yang tidak terpecahkan dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan segini aja video Misterio kali ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Thank you.